Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua, siapa di antara Anda sekarang yang sedang sibuk menyiapkan sekolah anak-anaknya? Dan saya yakin ayah bunda memiliki impian yang sangat mulia, impian yang sangat besar bahwa anak-anaknya adalah investasi terbaik, sehingga Anda rela mengeluarkan investasi terbaik pula dalam bentuk uang untuk biaya sekolah anak-anak Anda. Ayah bunda semua, saya ingin bercerita kepada Anda bagaimana kemudian kami menjadikan anak sebagai investasi terbaik itu. Jadi anak saya yang pertama, teman-teman semua, pada saat usia SMP, tepatnya sih SD, tepatnya sejak SD gitu ya. Jadi laporan dari gurunya itu anak saya Nova itu termasuk anak-anak yang sangat pendiam, bahkan secara pelajaran pun tidak berprestasi, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian ketika masuk ke SMP banyak juga hal-hal yang katakanlah dia belum tahu, tetapi kemudian alhamdulillah di SMP ini sudah ada kemajuan. Nah jadi yang menarik itu begini teman-teman. Pada saat usia SD, Nova itu cenderung pendiam sekali. Dan setelah mendapatkan laporan dari guru, kami kemudian melakukan terapi, terutama saya ya, dan istri saya juga. Bahkan istri saya pun melakukan terapi kepada anak saya, membimbing. Jadi banyak yang katakanlah bikin dia tidak nyaman terhadap saya. Dan dampak dari melakukan terapi itu, terutama saya juga, ada rasa bersalah. Dampaknya adalah anak saya sudah mulai terbuka, sudah mulai bercerita, bahkan bisa berkomunikasi dengan anak-anak lain. Nah, ketika masuk SMA, ternyata beliau mengalami sebutlah benturan kebiasaan, benturan kultur gitu ya, sehingga dia memilih untuk kayaknya aku mendingan keluar saja. Nah, sebenarnya ini akumulasi emosi yang belum selesai. Mungkin saya menyebutnya trauma-trauma yang belum beres. Dia merasa mungkin dari awal sudah merasa tidak berharga, sehingga ketika mendapatkan respon anak lain terhadap dia, itu memperkuat rasa tidak berharganya. Sekedar sebutlah teman-temannya ngomongin dia dari belakang, itu memperkuat rasa tidak berharganya. Atau guru yang kok lebih peduli kepada anak lain ketimbang kepada dia sendiri, itu memperkuat lagi rasa tidak berharganya. Dampaknya apa? Dia semakin mengurung diri dan dampaknya bilang, Abi, aku pengen keluar dari sekolah ini. Nah, teman-teman, daripada kemudian saya mengikuti keputusannya, mengikuti pilihannya, saya cenderung menggali sebenarnya kenapa dan bagaimana. Akhirnya teman-teman semua, kami bersepakat bahwa Nova ini adalah bisa dibilang pelajaran hidup. Nova mesti bisa melalui ini, tetapi kami sebagai orang tua akan menemani Nova untuk melalui ini. Caranya dengan terapi. Jadi saya dan istri, terutama istri ini, istri yang kemudian mengajari Nova untuk melakukan terapi, dan saya melakukan terapi ke diri saya sendiri. Sebab sekali lagi ada hal-hal yang ternyata belum beres dari diri saya. Dampaknya apa ketika di musim liburan berikutnya Nova kembali pulang dengan wajah ceria dan antusias. Dia banyak bercerita. Dan ketika saya bertanya, Nova bukankah dulu Nova tidak ingin sekolah? Dia bilang, itu dulu, aku sekarang sangat nyaman dengan sekolah. Jadi teman-teman semua luar biasa. Kemampuan dia mengelola emosi jauh lebih baik. Bahkan dari gurunya pun menyampaikan, Nova ini mengalami banyak kemajuan. Oh iya teman-teman, jadi saking dia tidak nyaman di sekolah, dia sering tidur di UKS. Jadi dia ngeluh sakit, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, sering sekali. Bahkan dalam 1 minggu dia bisa 3-4 hari di UKS. Saking dia tidak nyaman gitu ya. Nah, jadi ini yang laporan dari guru. Nah, maka teman-teman semua, saya akhirnya alhamdulillahnya gitu ya, alhamdulillahnya kami tahu cara melakukan terapinya. Akhirnya Nova pun melakukan terapi sehingga secara prestasi akademik Nova mengalami peningkatan. Nah, termasuk juga dengan anak saya yang kedua, Fawaz. Fawaz itu juga sampai teman-teman semua tulisan itu kecil-kecil nggak kebaca. Dan dia kalau udah tidak mengerti, udah ditinggalin. Bukannya bertanya, dia merasa malu. Dan dia paling takut ditertawakan oleh orang lain. Nah, teman-teman semua, ini juga kami yang harus bangun dari anak. Saya tidak menyalahkan Fawaz. Mungkin ini dari dampak pola asuh kami. Jadi saya pun melakukan terapi kepada diri saya dan istrinya pun melakukan terapi kepada beliau sendiri. Tapi kemudian istri pun mengajari Fawaz untuk melakukan terapi. Dalam beberapa kasus, Fawaz sampai meneteskan air mata teman-teman semua ketika dibimbing melakukan terapi. Nah, yang menarik, perubahan terjadi ketika tulisannya itu secara drastis bisa dibaca.
tulisannya semakin jelas bisa dibaca. Itu mengungkapkan dia terbuka sekarang dan dia bisa berkomunikasi, teman-teman semua. Mungkin bagi Anda, ya elah Pak, anak SMP bisa komunikasi biasa. Bagi saya itu luar biasa. Kenapa? Karena ngebandingin dari sebelumnya. Bahkan untuk pernah suatu masa Fawas bilang, "Pi, aku pengen homeschooling." Saya tanya, "Kenapa pengen homeschooling?" "Karena aku tidak bisa mengikuti pelajaran." "Pelajaran apa yang tidak bisa diikuti?" "Matematika." Kayak gitu. "Jadi kenapa dengan matematika?" "Aku nggak ngerti, Bi," kata dia tuh. Di sini teman-teman semua, saya merasa dampak dari melakukan terapi adalah ada keterbukaan. Jadi Fawas terbuka kepada saya tentang kegelisahannya, tentang rasa kalahnya, dan dengan begitu saya punya kesempatan untuk memberikan perhatian. Sehingga setiap sore teman-teman pulang sekolah, itu kami belajar bersama. Saya ngajarin Fawas matematika sampai pada saat ujian dia nilainya bagus, teman-teman, luar biasa. Nah, jadi untungnya kami bisa melakukan terapi gitu ya. Jadi sebenarnya salah satu indikasi keberhasilan terapi adalah anak dan orang tua saling terbuka. Dan saya pun tidak kemudian menuntut anak, tidak kemudian menghakimi anak, saya malah cenderung ngebangunin. Bandingkan dengan komunikasi saya zaman dulu ketika saya belum selesai dengan terapi saya. Itu saya bisa gampang emosi. Ketika anak nggak paham, "Masa sih gini-gini aja nggak ngerti? Kamu tuh gimana sih, belajar apa aja sih?" Kan? Itu dulu teman-teman semua ketika. Makanya anak saya tuh gak ada yang mau belajar dengan saya dulu ketika mereka masih SD. Sekarang mereka udah nyaman belajar dengan saya. Nah, jadi teman-teman semua, seringkali kita menuntut anak pintar, bahkan mungkin sekali lagi Anda menyekolahkan anak dengan biaya yang tinggi untuk anak Anda pintar, tapi tidak sadar Anda belum mencabut batasan anak. Batasan anak merasa tidak berharga, batasan anak merasa tidak berguna, batasan anak merasa tidak diterima, batasan anak merasa aku mah apa atuh, kayak gitu ya. Dan dengan seluruh luka yang mereka rasakan. Jadi sebenarnya menyertai pembelajaran anak Anda di sekolah penting juga untuk melakukan terapi kepada luka batin mereka, agar potensi mereka keluar, agar potensi mereka berkembang, teman-teman semua. Karena kalau seandainya kita terus-menerus membiarkan anak menanggung luka batin itu, tidak berkembang. Investasi Anda hampir sia-sia. Saya bilang hampir sia-sia. Kenapa? Sekian banyak materi pelajaran sekolah yang masuk berapa persen. Sekian banyak Anda katakanlah berkorban untuk anak nggak dengerin Anda juga. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman semua, membersamai Anda melakukan pendidikan di formal, Anda juga wajib untuk melakukan terapi. Untuk itu teman-teman semua, saya mengajak Anda untuk mengikuti program terapi luka batin anak offline. Kita akan kemas dalam sebuah acara program terapi dan afirmasi anak. Teman-teman semua, di sini kita akan melakukan beberapa goals. Yang pertama, anak dan orang tua sama-sama menyadari bahwa sebenarnya ini karena luka batin. Jadi si anak pun dibawa pada satu pemahaman, kenapa orang tuanya seperti itu? Karena luka batin mereka sendiri di waktu kecil. Anak tidak pernah tahu bahwa mungkin Anda sebagai orang tua pernah diperlakukan dengan sangat kasar. Bahkan di saat sebagai anak-anak, di mana itu masih lucu, masih imut, orang tua harus menanggung derita yang cukup besar. Nah, anak-anak Anda tidak mengerti, sehingga mereka nggak sadar menghakimi Anda sebagai orang tua. Padahal kalau seandainya mereka sadar bahwa orang tua juga ternyata punya luka batin, maka ini akan terbangun rasa empati. Jadi kita akan ngebangun dasarnya adalah rasa empati dulu, teman-teman semua. Jadi ada beberapa games, ada beberapa sebutlah materi yang bertujuan untuk ngebangun rasa empati dulu. Selanjutnya teman-teman semua, kita ngebangun pola saling ridho. Nah kayak gitu. Jadi anak ridho dengan Anda sebagai orang tuanya, orang tua juga ridho dengan dia sebagai anak Anda. Nah jadi baru kemudian setelah berempati, ridho, baru saling menguatkan. Jadi nggak bisa tuh orang tua mengatakan, "Ayo aku akan menguatkan." Lah sementara anak tidak ada empati kepada Anda, bener nggak? Atau Anda katakanlah mengatakan, "Aku akan menjagamu nak," tapi anak nggak ridho dengan Anda, bener nggak teman-teman semua? Itu hambatannya. Maka di sini empati, ridho, baru saling menguatkan. Nah setelah saling menguatkan gimana? Baru kita bertanggung jawab terhadap emosi kita masing-masing, memilih untuk melakukan terapi. Disitulah kami membimbing Anda untuk melakukan terapi bareng-bareng. Meskipun bareng-bareng, tetapi karena gambar-gambarnya masing-masing, gambar-gambar terapinya masing-masing, ini sangat spesifik untuk masing-masing. Nah, teman-teman semua, Anda pastikan mengikuti program terapi dan afirmasi anak yang akan kita selenggarakan di akhir Juli nanti. Teman-teman semua, tempatnya terbatas, pastikan Anda sudah booking duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.